Halo Leo, bagaimana kabar kamu hari ini Leo? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Leo di sana. Kali ini judul video kita, tak butuh waktu lama Tuhan membalikkan keadaanmu. Semua akan menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa ya. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacanya secara umum ya teman-teman, energinya untuk banyak orang. Jadi belum tentu bisa 100% relate ya, atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya, teman-teman yang berzodiak Leo. Oke Leo, seperti apakah pembacaan energi kamu di sini? Kita akan coba tarik energinya satu persatu ya. Oke, yang pertama ada Nine of Cups, ada Seven of Swords. Oke, yang ketiga ada Six of Swords, ada Ten of Swords, ada Three of Swords. Wah, banyak kartu sword ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada kartu Knight of Cups. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu Edge of Cups, teman-teman. Oke, seperti apakah pembacaan energi kamu? Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya benar-benar bisa kalian pahami. Oke ya, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Oke. Dari kartu bottom of the deck kamu ini ya, dapat saya lihat di sini teman-teman, apa namanya, mungkin kamu sedang dapat tantangan, challenge gitu ya, atau cobaan gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu apa ya, mengganti kata cobaan dengan pelajaran gitu. Nah, mungkin kamu lagi sedang mendapatkan pelajaran di sini ya, tantangan dari semesta atau dari Tuhan di sini. Ya, ini adalah momen ya dimana kamu lagi di fase kayak harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak ikhlas ya. Banyak sekali yang kamu rilis atau kamu lepaskan di sini ya Leo, entah hubungan kamu sama seseorang yang kamu relakan ya, belum lagi cobaan-cobaan yang datang gitu ya. Benar-benar makanya kartu sword di sini kan banyak keluar ya. Yang saya lihat di sini kayak isi kepala kamu itu agak sulit dijelaskan gitu. Perasaan kamu agak sulit dijelaskan gitu. Nah, saya merasa ya banyak dari kamu di sini Leo akhir-akhir ini mungkin, maaf ya, mungkin ada yang kamu nangis dalam diam gitu, tidak ada yang tahu gitu. Banyak sekali yang kamu pikirkan, atau ini sesimpel kayak cukup dirasa di dalam hati aja, gak boleh ada orang yang tahu. Cuman ini posisinya dimana kamu kayak keadaannya cukup berat untuk kamu di sini ya. Saya ngelihat ya di sini teman-teman Leo, ini kondisinya dimana kamu itu kayak benar-benar harus merelakan ya, merelakan dan benar-benar situasi dan keadaan membawa kamu untuk berdamai dengan semua ini ya. Di sisi lain kamu juga harus diminta untuk direlakan, banyak-banyak ikhlas gitu. Tetapi ya pikiran kamu, perasaan kamu belum sepenuhnya ada di situ gitu ya. Bukannya tidak bisa gitu, tetapi saya ngelihat kamu mungkin butuh proses ya, merelakan, mengikhlaskan apapun yang terjadi dengan situasi kamu atau keadaan kamu yang kamu jalani saat ini gitu. Jadi ini tidak kebetulan ya, tidak butuh waktu lama semesta membalikkan keadaan kamu. Jadi Leo, ini mungkin energi kamu gitu, tetapi di balik ini semua ya, di belakangnya ada Two of Pentacle gitu. Jadi semesta atau Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu untuk diri kamu. Ibaratnya saat ini, saat
kamu itu kayak sedang dilayakkan atau dipantaskan gitu. Jadi tugas kamu itu adalah memantaskan diri, karena begitu tangan semesta bekerja di dalam hidup kamu, maka kamu harus membuka diri, ya, membuka diri dan mau gitu, ya, mau untuk ini tadi bekerja, ya, di dalam situasi dan keadaan ini dengan cara apa? Dengan cara banyak ikhlas, dengan cara banyak-banyak bersabar. Walaupun tidak mudah, tetapi bukan berarti ini sulit untuk dilakukan. Ya, jadi ada sesuatu yang sedang dikerjakan untuk diri kamu. Yang saya lihat di sini. Nah, kalau kamu mampu bertahan di dalam situasi ini, ada blessing, ya, sesuatu hadir di dalam hidup kamu, ya. Ada rezeki yang akan datang di diri kamu. Ya, ini bisa di dalam beberapa aspek, ya, di hidup kamu. Ya, begitu juga dengan energi Two Pentacle ini, semua aspek atau elemen ada di sini. Artinya apa? Apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kamu saat ini, ya ini, ya, memulihkan semua keadaan kamu. Tidak hanya masalah asmara, masalah-masalah yang lain pun akan dipulihkan gitu. Ya, di saat ini tanpa kamu sadari, ya, apa yang hadir di dalam hidup kamu itu bukan hanya sekedar cobaan atau tantangan, itu adalah tempaan. Ingat, ditempa, ya, bukan dihancurkan. Oke, nah itu pesan healingnya untuk kamu. Oke, sekarang kita masuk ke kartu energi kamu yang pertama, ya, yang sebelah sini. Nah, dari kartu energi kamu saya merasanya begini. Kamu lagi berbahagianya gitu, kamu lagi menikmati hidupnya kamu, lagi berusaha berdamai dengan situasi dan keadaan, lagi bersyukurnya gini, ya, di sini nih, di dalam hidup kamu, ya, udah kayak apa ya, ada aja gitu yang saya lihat di sini, ya, kayak yang tidak suka sama kamu, atau ada aja situasi dan keadaan yang nge-trigger diri kamu di sini, ya, dimana kamu akhirnya melepaskan itu tadi kebahagiaan yang kamu miliki, ya, merelakan kebahagiaan kamu untuk pergi, entah orang-orang yang entah orang-orang yang mengkhianati atau orang-orang yang manipulasi di sini, ya, kamu dipaksa untuk pergi, padahal kendali ini tadinya milik kamu, ya, keadaan ini milik kamu, kebahagiaan ini milik kamu, tetapi kamu dipaksa untuk pergi dari kebahagiaan kamu sendiri yang kamu ciptakan sendiri di sini. Jadi ya, pergi dari situasi ini tidak masalah kalau saya rasa, karena apa yang akan kamu dapatkan di depan akan jauh lebih baik dari ini semua. Kenapa? Karena sedang dipersiapkan untuk diri kamu. Ya, anggaplah saat ini kamu memang jalan di tempat, ya, saat ini kamu sedang dilatih untuk menerimanya, dan ini adalah proses di mana kamu menyiapkan wadah kamu yang besar, ya, kamu disuruh pergi itu supaya kamu mengambil wadah kamu yang besar agar kamu siap menerima atau menampung banyak blessing yang hadir di hidup kamu. Ya, entah kenapa dari energi Seven of Swords ini saya melihat, ya, sepertinya ada apa namanya, kayak ada energi orang ketiga yang hadir gitu, atau yang masuk di dalam sebuah hubungan, ya, yang dimana sebuah hubungan itu sudah terjalin cukup lama di sini, ya, dimana kamu harus kamu yang mengalah dan merelakan ini semua gitu, ya, entah ini tidak hanya orang ketiga gitu, ya, mungkin ini ada hubungannya juga dengan keluarga, pertemanan, lingkungan kerja, ini banyak, ya, yang dimana pada akhirnya kamu yang harus mengalah dan pergi meninggalkan ini semua gitu, ya, nggak apa-apa sih, ya, ini adalah sebuah proses, karena sakit atau nikmat yang hadir di dalam hidup kita itu, ingatlah, ya, yang terjadi itu sudah diizinkan Tuhan untuk terjadi, semua atas izinnya. Itu saja yang perlu kita sadari, ya. Oke, kamu bertemu dengan orang-orang yang toksik pun atas izinnya. Kenapa? Mungkin kamu perlu belajar dari sana, ya. Ada pelajaran yang harus kamu selesaikan di sana, ya. Setelah pelajaran kamu selesai, kamu ditarik lagi nih untuk mencari pelajaran yang berharga lainnya, ya. Jadi blessing yang hadir di hidup kamu itu sebagai sebuah apa namanya, sebuah anugerah dari sebuah perjalanan, ya, karena yang namanya perjalanan hidup ini adalah sebuah pelajaran, ya, dan itu melatih
kesadaran di dalam diri kita gitu ya. Energi manipulasi, kayak energi pengkhianatan, saya ngerasa nggak tahu ya Leo, kayak kamu mungkin saat ini adalah titik terendah kamu, atau ini udah berlalu energinya ya. Kamu berada di titik terendah di dalam hidup kamu ngerasa energi kesedihan yang cukup besar di sini ya, energi kegalauan, kegelisahan, kebingungannya, kekhawatirannya, kecemasannya, yang tadi saya bilang kamu sampai kayak susah ngejelasin isi kepala kamu gitu. Ini mungkin ada yang ditinggalkan ya, baru saja ditinggal orang terkasihnya pergi untuk selamanya. Setelah kamu mungkin tadi itu udah mulai bisa atau sudah mulai menemukan titik terang di dalam hidup kamu ya, sudah mulai bisa berdamai dengan kehidupan kamu, udah mulai bangkit dari keterpurukan kamu, dapat lagi challenge-nya gitu. Nah ini tadi yang seolah-olah kayak menekan kamu sampai sedalam-dalamnya gitu. Jadi ya ada tangan semesta ya, ada keajaiban besar yang mau hadir di dalam hidup kamu, seperti energi The Magician ya. Ini bukan suatu kebetulan, ada sesuatu yang mau hadir dan dirubah dari hidup kamu ya. Apa yang dirubah ya ini, segala kesedihan, ketidakberuntungan, mungkin trauma masa lalu di sini ya. Energi orang yang toksik itu mau disingkirkan dari hidup kamu ya, tanpa kamu sadari Leo. Saat ini semesta atau Tuhan sedang membangun fondasi di dalam diri kamu ya. Ini yang saya bilang, kamu itu mungkin dipaksa gitu ya untuk menerima keadaan ini gitu ya. Akhirnya kamu yang mengalah tadi di sini, karena ini ya terjadi atas kehendaknya, atas izinnya, yang dimana tempat kamu itu sedang dibangun ya, tempat kamu yang seharusnya, dimana diri kamu yang seharusnya, apa yang seharusnya kamu dapatkan itu yang sedang dibangun, dan ini hampir selesai ya. Dan kamu akan melihat ini sebentar lagi, dan ini apa yang kamu lewati ini semua ngebentuk fondasi di dalam diri yang justru kamu dengan adanya situasi yang seperti ini bukan mungkin walaupun ditekan begitu dalam, kamu tidak tumbang, tidak jatuh ya. Jadi dari energi kartu kamu ini tentang kesuksesan atau tentang keberhasilan atau perayaan, yang mana akhirnya hal ini semua akan berbalik arah ya. Hidup yang bisa dinikmati, keberuntungan dan kesuksesan itu akan hadir di dalam hidup kamu. Ini yang sedang dikerjakan semesta di dalam hidup kamu ya. Akan ada perbaikan dari semua aspek di kehidupan kamu, cinta, hubungan sosial ya, rezekinya kamu, keberlimpahan yang mau hadir gitu. Ini ya yang sedang dikerjakan semesta untuk diri kamu gitu. Oke, sekarang kita coba lihat dengan kartu Lenormand ini ya, pesan semesta yang seperti apa yang bisa terlihat di sini. Oke, di sini saya melihat ya, kamu diminta untuk seperti yang tadi saya bilang gitu ya, kayak biarlah yang hilang itu hilang, biarlah yang pergi itu pergi, biarlah yang berkhianat itu berkhianat, jangan dikenang lagi ya, semua atas izinnya. Bersyukurlah kamu tahu ya, orang yang menyakiti kamu, orang yang mengkhianati kamu ya, tidak bisa terus-terusan menggerogoti kamu sejauh-jauhnya. Ya udah, relakan, ikhlaskan. Karena apa? Ya, ini semesta mengirimkan orang baru. Ya, partner baru, orang yang peduli sama kamu, orang yang baik sama kamu. Ya, perhatikan ini. Ya, orang-orang yang Tuhan atau semesta kirimkan ke dalam hidup kamu. Ya, Leo, melalui bimbingan ilahi gitu ya, yang dipertemukan di dalam diri kamu yang untuk membantu jiwa kamu bertumbuh dan berkembang ya. Nah ini ibaratnya akhirnya kamu akan bertemu dengan siapa belahan jiwa kamu sebenarnya, begitu teman-teman ya. Ya, belahan jiwa itu bisa jodoh kamu atau soulmate-nya kamu ya, orang-orang yang memang care dan peduli sama kamu gitu, orang yang tulus sama diri kamu gitu ya. Dan di sini juga ya, untuk Leo,
saya melihat pesannya belajar dari kesalahan yang saya lihat ya, dan belajar untuk memaafkan di sini. Oke. Jadi tidak ada yang salah ya dalam situasi ini, karena tadi saya sudah bilang semuanya atas izin Tuhan yang terjadi di hidup kita. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa merubah kebenaran selain Tuhan. Ya, kesempurnaan itu hanya pekerjaan tangan Tuhan ya. Dan kamu di sini diminta hanya hanya untuk mengikhlaskan ya perasaan kamu ya, karena hal itu akan dapat meringankan beban-beban kamu. Jadi nikmati ya kedamaian di dalam hati kamu, karena yang sebentar lagi itu nikmati ya, karena sebentar lagi saya akan melihat ya Tuhan akan membalikkan keadaan kamu di sini ya. Dan ingat, sesuatu yang buruk itu belum tentu benar-benar buruk gitu ya. Selalu saya ingatkan, hidup ini tidak lepas dari yang namanya belajar ya. Pelajaran jiwa orang mungkin beda-beda, makanya kita tidak boleh ngebandingin hidup kita sama orang lain, karena pelajarannya pasti beda-beda ya. Jadi intinya di sini saya melihat ya, pesannya kamu diminta untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan Tuhan gitu ya. Karena kalau hubungan kamu dengan diri kamu sendiri bisa berdamai dengan diri sendiri, situasi dan keadaannya kamu ya, keadaan di sekitar akan membaik dengan sendirinya. Apalagi kamu juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan, karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam, dari diri sendiri. Makanya jangan fokus sama kesedihan, jangan fokus sama kebingungan kesedihan kamu, fokuslah untuk mencari cinta di dalam diri dan menciptakan rasa bahagia. Oke, jadi itu pesan yang bisa saya tarik sebagai kesimpulan di sini, teman-teman. Pelan-pelan di sini kamu akan menjadi lebih baik ya, dan menjadi luar biasa teman-teman yang berzodiak Leo. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat dan resonan untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.